Selamat pagi, saya Prof. Agnes Kurniawan dari Departemen Parasitologi FKUI. Kali ini kita bertemu dalam modul manajemen laboratorium. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi dari modul ini. Baiklah, kita mulai saja mengenai kompetensi, tujuan, dan sasaran pembelajaran. Jadi ada 3 area kompetensi. Mulai dari knowledge, yaitu landasan ilmiah yang harus dikuasai, patient safety atau K3-nya, dan yang terakhir adalah keterampilan manajemen laboratorium. Jadi pada knowledge atau landasan ilmiah, Anda diwajibkan harus memiliki pengetahuan mengenai jenis penyakit parasitik dan mikosis, layanan dan teknik pemeriksaan laboratorium parasitologi klinik untuk menegakkan diagnosis penyakit-penyakit tersebut, serta mempraktekkan praktek laboratorium yang benar atau good laboratory practice. Yang berikutnya adalah mengenai patient safety. Jadi dalam melakukan pekerjaan tersebut, harus diperhatikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu ada resiko. Apakah itu resiko terhadap dalam menghandle bahan biologisnya, ataupun resiko terhadap bahan-bahan kimia, ataupun resiko fisik lainnya. Dan terakhir adalah keterampilan manajemen laboratorium. Jadi Anda diharapkan mampu mempraktekkan cara manajemen laboratorium yang tepat. Nah, ini adalah jadwal mengenai modul ini akan ditempuh selama dalam waktu kurang lebih 3 minggu Jadi di minggu pertama mengenai deskripsi modul, prinsip dari manajemen laboratorium, ketentuan dan dasar peraturan terkait dengan manajemen laboratorium tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan good laboratory practice. Jadi hal ini akan dilakukan secara kuliah ataupun dengan diskusi. Dilanjutkan dengan prosedur pelayanan laboratorium tersebut baik dari fase pre-analitik, analitik hingga pasca analitik, kemudian logistik laboratorium dan pengendalian dokumen, lalu observasi tentang peralatan di laboratorium, jenis alatnya dan bagaimana perawatannya, tugas dan tanggung jawab daripada PJ. Kemudian dilanjutkan dengan pengendalian mutu, baik itu mencakup pemantapan mutu internal, eksternal, dan termasuk dalam mempersiapkan akreditasi laboratorium. Kemudian mengenai limbah dan K3, serta penanganan dalam kondisi darurat bila mana ada kejadian di laboratorium. Kemudian Dr. Ika akan memimpin praktikum mengenai pembuatan sediaan apus malaria, pembacaan sediaan apus darah normal, darah yang terinfeksi parasit, dalam hal ini malaria dan filaria, bagaimana melakukan isolasi bavikot, serum, dan plasma. Kemudian juga ada praktikum mengenai flebotomi, bagaimana pengambilan spesimen feses, cairan tubuh dan urin untuk pemeriksaan parasitologi dan mikologi. Dilanjutkan dengan penanganan untuk pemeriksaan parasitologi dari spesimen feses dan darah, SOP-nya, demikian juga pemeriksaan untuk mikologi dari spesimen feses, darah, kerokan kulit, sputum, dan prosedur analitiknya Nah, jadi ada 3 orang staf pengajar, yaitu saya sendiri, Dr. Ika Puspasari, dan Dr. Robiatul Adawiyah. Nah,
Modul ini akan diakhiri dengan ujian. Jadi ada ujian teori dan ada ujian praktek, ya. Di samping ada penugasan. Nah, ini adalah evaluasi di samping ujian teori dan ujian praktek, maka ada satu laporan yang harus Anda buat terkait pelayanan laboratorium versus parasitologi, baik dari segi pre-analitiknya, analitik, dan pasca analitik. Dan tugas ini dibuat dalam bentuk makalah, ya. Demikian mengenai deskripsi modul manajemen laboratorium ini. Bila mana ada pertanyaan, maka dapat saudara sampaikan lewat chat ataupun lewat email. Dengan senang hati akan kami jawab, dan selamat bekerja.